Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Kopinya asik nih. Tidak terlalu kental, tetapi light. Nah, untuk pagi-pagi nih untuk cerah ya. Sekarang rame-rame orang membicarakan tentang AI, hype segala macam. Wah, mulai huruf segala macam ya. Senang hebat ChatGPT, macam-macam Bard. Soal etika, ethics, moral AI dan lain sebagainya. Nah, saya akan bahas satu hal yang mungkin tidak ingin dibicarakan banyak orang, yaitu adalah kematian dari AI. Waduh, ngeri kali kematian dari AI. Nah, saya share screen deh saya ya. Mari, kenapa saya bicara demikian? Mari kita lihat layar ini ya. Layar ini adalah sejarah tentang artificial intelligence. Yang mana ini saya ambil dari blognya Nvidia. Jadi istilah AI sendiri dikoinkan oleh, nah ini ya, sebentar ya. Nah, mana nih? Walah, sebentar ya. Walah, ini kok nggak ada ya. Sorry, maaf. Sebentar ya. Nah, McCarthy ya. Istilah AI ini diperkenalkan oleh McCarthy di tahun 1956 untuk machines that can perform tasks that are characteristic of human intelligence. Jadi ini gitu ya. Nah, saya lari ke sini dulu ya. Balik lagi. Nah, jadi kalau kita lihat McCarthy itu mulai mencetuskan 6 istilah AI itu mungkin sekitar sini ya. Kalau 56 berarti mungkin sini ya, 56 sekitar sini. Jadi tahun 50-an AI dalam artian yang seperti tadi ya, general gitu, ditaruh di awal-awal tahun 1950-an. Kemudian AI kalau dilihat sini mati ya, jadi AI itu mati. Jadi kalau ini biasalah kalau soal teknologi itu kan gini ya, ada ya, nah kayak gitu teknologi itu gitu ya, mati. Atau mungkin matinya lebih jauh lagi ya, nggak tahu ya, matinya mungkin kalau teknologi yang mengganti itu ada nanti teknologi barunya tuh di sini ya, naik ke atas gini ya. Tapi kalau ini kita anggap seperti ini aja ya, mati gitu ya. Kalau nggak matinya agak lama lagi. Nah, kenapa mati? Jadi mati itu dia sekitar awal tahun 80 ya. Kenapa dia mati? Karena pasti diingat bahwa teknologi pada waktu itu masih, ini tahun 50-an ya, komputer pun masih terbatas. Personal komputer tuh sekitar 1975 nih. 1975 nih personal komputer ya, PC, Apple komputer, IBM XT segala macam. Jadi orang bisa computing di rumah tuh baru tahun-tahun segini. Jadi sebelumnya tuh electronics ya, komputer yang masih mainframe segala macam. Maksudnya apa? Maksudnya komputasi itu di sini masih terbatas ya. Komputasi masih sangat terbatas sekali. Sehingga pada saat itu yang disebut AI itu masih belum bisa memecahkan masalah yang benar-benar masalah seperti yang bisa dipecahkan oleh manusia. Bahkan untuk problem yang XOR aja dia tidak bisa memecahkan ya. Problem XOR itu seperti ini. Problem yang bisa dipecahkan oleh linear separable gitu nggak bisa. Karena kalau kita program XOR gitu ya, yang mana satunya ada di sini, satunya ada di sini, satu kelasnya, kelas berikutnya ada di sini dan sini, itu dia nggak bisa ya, yang model kayak ini. Lagi-lagi karena komputasi pada zaman itu masih terbatas. Jadi AI itu mati. Penelitiannya pun terhenti, dianggap fraud ya. Wah, penipuan AI itu nggak ada apa-apanya, bohong belaka gitu. Baru AI muncul lagi nih di tahun 80-an segini ya. Dulu kalau di sini namanya ini artificial ya, artificial kan artificial ya, neural network ya. Kalau dulu neural network yang paling ngetopnya ya. Nah, pada zaman itu artificial neural network, pada itu ANN gitu, mulai muncul. Jadi orang mulai menggunakan komputer untuk melakukan ini. Jadi mulai banyak software gitu ya, mulai banyak teori-teori yang backpropagation dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kelihatannya di sini AI
kalau dalam itu ya ANN neural network itu mulai bisa digunakan karena dia mulai bisa membedakan katakanlah email ya spam atau bukan, itu mulai bisa digunakan. Dan pada waktu itu internet juga udah mulai booming ya. Internet for public itu tahun 95-an. Tapi internet untuk ya kampus-kampus itu udah banyak di tahun ini gitu ya. Saya sendiri juga belajarnya itu sekitar mungkin tahun segini ya, tahun 97-an kali ya saya belajar di situ. AI dalam waktu itu ya, pelajaran di situ. Sehingga machine learning lagi-lagi ya dalam bentuk AI ini, AI dalam bentuk machine learning ini mulai banyak perhatian dan orang-orang mulai hype lagi. Ya. Cat lagi, wah semua orang AI itu. Neural network lah segala macam tuh. Saya termasuk yang agak bersedih waktu itu karena penelitian S3 saya itu tentang VLSI ya, VLSI itu. Tapi itu membuat chip-chip. Ada teman saya ini waktu S2-nya dia membuat chip neural network ya, chip AI gitu ya. Yang waktu itu akhirnya dia kerja ke Intel pada zaman itu ya. Kayaknya tuh dia ke Intelnya 89, 90 ya, nggak ngerti lah. Saya lupa pada zaman itu dia pergi ke Intel untuk mengembangkan neural network gitu ya. Nah lagi-lagi ini stagnan karena ya AI-nya cuma gitu-gitu aja ya. Jadi cuma segitu-gitu aja. Berarti AI itu sebetulnya masih quote unquote bohong, nggak ada apa-apanya gitu ya. Barulah tahun 2000-an sekian lagi nih ya, mulai AI mulai muncul lagi saat gitu ya. Ini Hinton dan kawan-kawannya, ini mulai computer vision, mulai dilah AI bisa membedakan objek karena computer vision mulai digunakan ya, mulai ini. Lagi-lagi kenapa? Komputasi mulai oke ya. Komputasi mulai oke. Network juga ya, network mulai oke ya, internet mulai kencang-kencang, disk mulai banyak, jadi cloud ya, cloud computing mulai ini ya, sehingga AI mulai lebih hebat lagi sekarang ini ya. AI tentu saja akan sangat jauh berbeda. Dulu XOR aja nggak bisa ya, kalau sekarang problemnya lebih kompleks lagi. Tetapi kalau kita lihat ya, kita harus belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat siklusnya kan seperti ini ya. Siklusnya seperti apa? Kalau kita lihat tahunannya ini 50 sampai yang awalnya 80, berarti ini 30 tahun. 80 sampai 2010 30 tahun. Berarti ini nanti sini juga 30 tahun ya. Kalau kita lihat kayak gini ya, sejarah kita belajar 20 ini berarti 2040. Nah, berarti AI yang sekarang ada ini kan 2020 ya. 2030 sini. Nah, berarti kita ini masih di masa sebelum boom ya. Kita sebelum peaknya. Peaknya nanti sekitar mendekati 2023 ya. Berarti 2025 segala macam kita peaknya. Kemudian mulai turun ya. Mulai turun kecuali kalau tadi ada yang baru-baru lagi. Jadi akan AI dalam kondisi yang ada saat ini akan turun juga. Hype-nya akan mati juga. Nah mungkin kenapa saya nggak tahu, padahal komputasi udah hebat ya, tapi masih belum hebat, masih belum bisa mengarahkan jumlah neuron di kepala manusia gitu ya. Terus juga ini komputasi udah hebat, nah tahun 2040 ini mungkin muncul lagi ya AI yang lebih hebat lagi, tapi ini mungkin pakai quantum computing ya, komputasinya menjadi lebih super hebat dan bisa melebihi otak manusia. Bahwa dia akan lebih hebat dari manusia nggak tahu, tapi secara komputasi jauh lebih hebat dari manusia gitu ya, komputasinya ya. Kayak sekarang aja kita juga nggak tahu nih kalau komputasi ini diukur ya, otak kita itu sebetulnya komputasinya sama komputer tuh hebatan mana ya. Kalau untuk mengalih-alihkan bilangan jelas komputer lebih jago lah mengalih-alihkan bilangan. Kalau saya kasih angka yang panjangnya 15 digit dikali angka yang panjangnya 19 digit, kalau Anda kalikan itu mungkin Anda dia mencret gitu ya. Kalau komputer langsung cepat keluar. Tapi kalau sudah mengenali kucing dengan anjing, orang manusia lebih cepat. Atau laki atau perempuan, manusia lebih cepat. Komputer masih tergagap-gagap ya. Nah itu nanti mungkin baru 2040 ya baru bisa lagi. Dengan kata lain, AI dalam model sekarang ini akan turun mati juga. Jadi jangan ini ya, jadi jangan kagetan kita bahwa kalau nanti turun lagi ya wayah nawe kalau kata orang Sunda ya, wayah nawe. Ya memang demikianlah begitu. Jadi ini adalah lonceng kematian AI. Saya mau mengatakan gitu agak sedikit sungkan ya, karena saya sendiri punya perusahaan AI. aduh Pak Budi, gimana Pak Budi? Ya gitulah ya. Mari kita doakan kita membuat inovasi-inovasi baru lagi sehingga
AI yang kita kembangkan juga AI yang lebih baru lagi ya, bukan yang kayak seperti itu ya. Kalau kalau lagi-lagi ya sebetulnya kayak kalau saya mau cerita panjangnya tuh yang sekarang banyak dipakai tuh AI yang ceritanya connectionist ya. Tapi nanti mungkin ini Pedro Domingos kan bilang ya ada 5 types of machine learning. Kalau kita bisa menggabungkan semuanya ini, mungkin ini akan menjadi solusi yang baik ya bagi solusi yang baik bagi AI, the next generation AI ya. Mungkin deh. Ya jadi kalau kita lihat gini ya. Bacalah bukunya ini, bukunya Pedro Domingos ini bagus bukunya ini The Master Algorithm. Ya. Demikianlah saya ingin ngopi dulu, ngabisin kopi saya. Pagi-pagi udah bahas yang berat-berat tentang lonceng kematian ya. Aduh, judulnya terlalu mengerikan ya. Enggak segitu-segitunya. Ini enggak, tapi ini untuk ini ya, a slap in the face untuk menyadarkan orang-orang bahwa kita nggak perlu gitu-gitu amat lah ya. Tapi harus tekun pelajarinya. Kami termasuk yang tekun pelajari ini ya. Tapi kalau ada butuh-butuh soal AI, mari kita diskusikan lebih lanjut lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI for coffee. Nah, itu menarik ya.